Selama aku pergi, aku tidak pernah melupakanmu sekalipun. Kepergianku itu ada tujuannya. Aku mencari perlindungan untuk anak kita. Istri Pak Umar bertanya. Perlindungan apa? Apa yang kau cari? Aku sadar. Dua anak kita meninggal dunia di bawah usia 5 tahun itu dimakan kutu. Sampai di mana Pak Umar bertapa di satu titik di sepanjang pantai selatan tersebut, Pak Umar mendapatkan bisikan gaib dengan mengatakan seperti ini. Disinilah, di sini kau bisa melepaskan kutukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya dan TikTok di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya ke email, kirimkannya, atau ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat yang ingin berkonsultasi permasalahan asmara, masalah jodoh, dan penyakit non-medis lainnya, sahabat-sahabat boleh hubungi nomor admin dan insya Allah kami akan merespon untuk menangani permasalahan sahabat dalam sesi konsultasi. Dan ini adalah video akhir November tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan masuk di penghujung tahun 2024. Tentunya 2024 merupakan tahun yang cukup berkesan ya. Dan di tahun 2024 ini saya banyak mendapatkan saudara baru, keluarga baru dari sahabat-sahabat misteri yang datang ke tempat saya untuk melakukan konsultasi dan pengobatan, dan terima kasih untuk seluruh sahabat atas support dan dukungannya. Nah, jadi di video kali ini kembali sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh seorang sahabat. Nah, cerita ini berlatar waktu sudah cukup lama, sahabat-sahabat. Ya, sahabat kita yang mengirimkan namanya udah disamarin sesuai apa yang dituliskan sahabat kita. Sebut saja dengan nama Ilham. Nah, kejadian ini baru disadari Ilham. Itu di usianya di 21 tahun, sahabat-sahabat. Tepatnya di tahun 2009 yang lalu. Nah, sebenarnya kejadian ini tuh dari awal Ilham lahir ke dunia ini itu sudah ada sesuatu yang ganjil lah. Tapi Ilham ini baru menyadarinya di usianya yang ke-21 tahun tadi. Ceritanya seperti ini, sahabat-sahabat. Nak, tolong maafkan bapak dan ibu. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, ada apa dengan dirimu? Tapi, bapak dan ibu selalu menutup-nutupinya. Dan, sepertinya, hari ini adalah hari terakhirku untuk dapat melihat wajahmu. Sepertinya, sebentar lagi
malaikat maut akan datang menjemput ibu. Ibu ingin memberitahu kamu sebuah rahasia. Rahasia yang akan menjawab pertanyaanmu 21 tahun ini. Kalimat itu diucapkan mendiang almarhumah ibu dari Ilham beberapa saat sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, yang mana bapak dari Ilham ini sudah duluan meninggal dunia, sahabat-sahabat, selisih 2 tahun. Dan pada saat itu, pada saat Ilham mendengarkan sebuah rahasia yang terucap dari lisan ibunya yang sudah dekat dengan sakaratul maut, disitulah Ilham menyadari 21 tahun beliau ditutup-tutupi kebenaran tentang jati dirinya. Sang ibu mengatakan, setelah kau mengetahui apa yang ingin kau ketahui selama ini, ya ibu minta kamu jangan membenci kami, bapak dan ibumu. Tolong selalu doakan kami. Bapak dan ibu sadar apa yang telah kami lakukan tempo hari itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sosok-sosok yang selalu ada di dekatmu, sosok perempuan bertubuh setengah ular, sosok perempuan yang menggunakan kereta kencana, itu adalah calon pengantinmu. Perempuan cantik di atas kereta kencana, itulah sesembahan bapakmu untuk menyelamatkan kamu. Sontak mendengar itu, Ilham tidak dapat berkata apa-apa. Bibirnya bergetar seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang ingin diucapkan. Dan tidak lama kemudian terlihat upaya sang ibu ingin mengucapkan kalimat-kalimat selanjutnya untuk membuka rahasia ini, namun bibirnya tidak sanggup lagi dibuka. Hembusan nafas terakhir pun telah hilang. Satu-satunya yang dimiliki oleh Ilham dari keluarganya telah meninggal dunia. Sang ibu pergi meninggalkan Ilham untuk selama-lamanya dengan kembali meninggalkan sedikit teka-teki yang menjadi problema besar dalam hidup Ilham. Sampai-sampai dia pernah mengatakan kayak gini, Bu, bukannya warisan yang ditinggalin banyak, malah masalah seperti ini. Ya mending masalahnya itu sampai ujung diceritain. Ini ndak. Apa ndak bisa apa? Malaikat maut nunggu sebentar lagi sebelum ibu selesai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Toh di sini Ilham ndak berpikir apa-apa ya. Dalam arti kata gini, dia ndak berpikir kalau ibunya ini meninggalnya itu karena sesuatu kejadian yang buruk. Dia hanya mengikhlaskan ini semua kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidup pasti akan mati. Dan Ilham pun awalnya tidak terlalu memperdulikan apa yang diceritakan ibunya tadi. Yang ibunya katakan kalau ini adalah kunci jawaban dari pertanyaanmu selama ini, kenapa? Kamu ini kenapa dan bisa kayak ini tuh kenapa? Ya itulah. Tapi kan setengah cuman jawabannya, dan Ilham bukannya berupaya untuk mencari tahu ya kelanjutannya apa nih cerita ibunya yang tidak sampai ke ujung ini, tapi dia malah yaudahlah, sekarang bagaimana caranya aku kembali menata kehidupan biar aku bisa ya meninggalkan tempat ini, meninggalkan rumah yang diwariskan lah sama bapak ibunya, dan meninggalkan kota kelahiran Ilham. Karena apa? 21 tahun dia hidup di rumah itu, 21 tahun pula ya kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang cukup mengerikan, kata Ilham. Kalau bagi saya sih sangat mengerikan, tapi bagi Ilham itu cukup mengerikan. Itu selalu menghantui dirinya di setiap harinya. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, 40 hari sudah lepas yasinan almarhumah ibundanya Ilham. Ilham mulai memasang plang rumah ini mau dijual. Ya, karena di kampung itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi keluarga dekat dari Ilham ini, baik itu keluarga ibu, baik itu keluarga bapak, baik pun keluarga kandung, yang mana warga-warga di sekitar juga
makin kesini makin menganggap kalau Ilham ini aneh, ya, menganggap kalau Ilham ini mungkin mewarisi sesuatu yang tidak baik yang dipegang sama almarhum bapaknya, apalagi setelah ditinggal mendiang ibu, ya. Setelah ibunya meninggal dunia, Ilham semakin kayak dikucilkan oleh warga, dan itu semakin membuat tekadnya bulat segera ingin menjual rumah itu dan meninggalkan tempat kelahirannya di desa itu. Nah, tentunya sahabat-sahabat bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok Ilham hidupnya kok kayak gitu banget, dan apa yang menjadi tanda tanya besar dalam hidup Ilham? Gangguan seperti apa dan kenapa? Nah, di sini sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa ini merupakan true story. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh sahabat misteri kita, tapi saya pun tidak dapat meng-cross-check ini 100% asli. Tapi setelah saya baca, setelah saya pahami, setelah saya pelajari, 85% kemungkinan ini merupakan sebuah kejadian nyata. Karena bukan sekali saya mendengarkan kisah seperti ini, namun ini sudah beberapa kali lah saya dengarkan. Dan untuk inti dalam kisah ini, jangan pernah kita berpikir untuk melakukan itu, ya. Kisah ini ada kaitannya dengan sebuah tempat di sekitaran pantai selatan, yang mana Pak Umar, bapak dari Ilham, di kampung itu dikenal sebagai seorang tabib. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi nih, ya, tabib. Ya, apa itu tabib? Tabib itu bahasa Bengen, bahasa jadul, penyebutan untuk seseorang yang memiliki kemampuan pengobatan. Pengobatan dalam arti kata, pengobatan yang dilakukan ini menggabungkan kekuatan batin dengan pengetahuan alam. Dari tumbuh-tumbuhan alam, dia dapat meracik obat, obat yang manjur, dan obat yang istilahnya sulit untuk ditemukan itu bisa diciptakan atau bisa diracik oleh si tabib. Nah, kemampuan tabib ini sendiri itu ada dua versi yang saya tahu, sahabat-sahabat. Pertama, seorang tabib yang memang merupakan keturunan, mungkin buyutnya, kakeknya, atau bapaknya seorang tabib, tentunya darah itu akan mengalir ke anaknya, bisa jadi anaknya tabib. Nah, ada juga memang tidak ada garis keturunan di atasnya tabib, dia bisa mempelajari ilmu pengobatan tersebut, itu ada kitabnya. Ya, nanti di segmen selanjutnya akan saya jelaskan kitab pengobatan itu apa namanya, isinya seperti apa. Nah, jadi bapaknya si Ilham ini, beliau ini mendapatkan pengetahuan tabibnya itu memang belajar, sahabat-sahabat, belajar dari kitab, belajar dari seorang guru untuk memahami tumbuhan-tumbuhan herbal, pengobatan dengan menggabungkan kebatinan dan racikan alam atau ramuan alam. Nah, dengan status tabib yang dipegang atau dikenal orang, bapaknya si Ilham, Pak Umar ini, tentunya banyak yang sering meminta bantuan. Namun, ada satu titik dari Pak Umar ini yang membuat dirinya itu kecewa. Kecewa dalam arti kata seperti ini, ratusan bahkan ribuan orang sudah aku bantu menyelamatkan hidupnya dengan pengetahuanku atau kemampuanku menjadi seorang tabib, tapi kenapa kok setibanya di keluargaku yang aku bantu itu malah sulit, bahkan ya nyaris dari 100, ya, kalau kita kasih persentase dari 100 itu cuma 0,0 sekian persen pengobatan untuk anaknya, pengobatan untuk keluarganya sendiri itu tidak dapat diatasi oleh Pak Umar. Apakah ini sebuah kutukan atau ini sebuah kelalaianku? Pikiran itu muncul bukannya tidak ada alasan, sahabat-sahabat. Jadi di kampung itu sebenarnya keluarga Pak Umar ini rame, ya, adik-beradiknya Pak Umar, terus keponakan-keponakannya. Namun entah ada wabah apalah di kampung itu, ya, satu persatu keluarga dari Pak Umar ini meninggal dunia. Nah, pada saat keluarganya sebelum meninggal, Pak Umar ini sudah melakukan berbagai cara dalam pengetahuan tabibnya ini untuk melakukan pengobatan, tapi tidak bisa. Sampai di mana? Ya, meninggal semualah keluarga dari Pak Umar. Nah, jadi itu alasan pertama keluarganya tidak bisa dibantu, bikin Pak Umar ini gedek lah jadinya. Kenapa aku tidak bisa bantu keluargaku sendiri? Nah, yang paling parahnya lagi yang membuat Pak Umar ini ngedrop, ya,
itu ketika anak-anak Pak Umar ini mengidap penyakit yang aneh. Nah, jadi Ilham ini kalau saudara-saudaranya hidup, dia ini 3 beradik, sahabat-sahabat. Di atas Ilham, anak pertama dari Pak Umar dan istri, itu laki-laki. Anak keduanya perempuan, dan barulah Ilham lahir. Jadi, 2 saudara kandung dari Ilham ini meninggal di waktu usianya masih di bawah 5 tahun semua. Anak pertama meninggal, penyakitnya aneh. Pak Umar sudah semaksimal mungkin melakukan penanganan, pengobatan dengan kemampuan tabibnya ini, tapi tidak bisa. Meninggal dunia di usia 3 tahun. Anak kedua perempuan meninggal di usia 8 bulan. Dan barulah istri Pak Umar ini kembali mengandung, yaitu Ilham. Nah, dari kejadian meninggal anak pertama, dari kejadian meninggal anak kedua, Pak Umar ini dia kayak stres, kayak gitu, kayak ngedrop dia. Ya, jadi ketika dapat kabar dari istrinya, "Pak, aku ngisi lagi, Pak." Pak Umar di sini cemas. Ya, Pak Umar mengatakan kepada istrinya, "Kamu mau lahirin, terus anak itu mati, apa kita gugurin sekarang?" Tapi istri Pak Umar mencoba meyakinkan suaminya kalau kejadian-kejadian tempo hari yang menimpa anak pertama, anak kedua kita, ya insya Allah itu tidak menimpa anak ketiga kita. Aku tidak mau anak ini digugurkan. Aku mau membesarkan anak ini, yo sampai kapan Allah menitipkannya kepada kita. Itu urusan Allah. Itu takdir. Aku tidak mau gugurin anak ini. Ya sudah, kalau gitu aku pergi, kata Pak Umar. Nah, pergi Pak Umar ini, sahabat-sahabat, menurut cerita ibunya si Ilham, itu pergi dari saat pertama Pak Umar mengetahui istrinya hamil, sampai anak Pak Umar ini lahir ke dunia, yaitu si Ilham ini lahir. Berarti kisaran 7 bulan, 8 bulan lah Pak Umar ini pergi meninggalkan istrinya yang tengah mengandung, meninggalkan rumah, pergi entah kemana. Awalnya tidak tahu istri Pak Umar ini kemana suaminya pergi, menghilang begitu saja. Dan ketika anaknya baru berusia 14 hari, tiba-tiba Pak Umar pulang dengan wajah yang sumringah, menggendong anak itu dan langsung memberi nama. Tapi namanya bukan Ilham ya, Ilham adalah nama samaran. Nah, barulah di sini Pak Umar menceritakan kepada istrinya kemana dia pergi. Alasan dia pergi itu apa gitu, kok tega ninggalin istrinya sendiri, lagi hamil, sampai ngelahirin semuanya sendiri gitu ya, nggak ninggalin duit, nggak ninggalin apa. Untunglah orang-orang di sekitar tempat tinggalnya Pak Umar ya, mereka-mereka yang pernah dibantu oleh Pak Umar, mereka berbaik hati, ya ganti-gantian lah, ngasih beras, ya ngasih makanan. Waktu melahirkan pun itu dibantu sama warga-warga desa. Nah, Pak Umar mulai menjelaskan, menceritakan apa yang terjadi sebenarnya ketika dia pergi. Apa alasan dia pergi. Dengan wajah yang sumringah sembari menggendong anak yang baru berusia 14 hari ini, Pak Umar mengatakan, "Aku pergi untuk mewujudkan keinginanmu, melihat anak ini terlahir dan sama-sama kita membesarkannya. Selama aku pergi, aku tidak pernah melupakanmu sekalipun. Kepergianku itu ada tujuannya. Aku mencari perlindungan untuk anak kita." Istri Pak Umar bertanya, "Perlindungan apa? Apa yang kau cari?" "Aku sadar 2 anak kita meninggal dunia di bawah usia 5 tahun itu dimakan kutu. Kutukan yang ada di badanku." Ketika Pak Umar ini mengamalkan kitab pengobatan tersebut, Pak Umar ini salah menafsirkan tentang kaji atau tentang pemahaman ya pengobatan dengan kebatinan yang digabungkan menjadi satu, dan akhirnya salah jalan. Memang dalam sesi pengobatan atau dalam ilmu pengobatan tabibnya Pak Umar ini tidak berpengaruh, tapi timbullah kutukan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak bakal bisa melihat anaknya tumbuh besar. Itu sebuah kutukan yang memang sulit untuk dijelaskan. Di sini pun Ilham tidak detail menjelaskan seperti apa, tapi dalam tanda kutip apa yang terjadi, 2 anak Pak Umar meninggal dunia itu adalah kutukan dari ilmunya. Nah, Pak Umar sadar akan dirinya terkutuk dan dia pun mencari di mana aku bisa melepaskan kutukan ini. Pak Umar mengatakan, sepanjang pantai selatan
di berbagai titik selama 8 bulan ini. Aku bertapa dan dalam pertapaanku itu, kata Pak Umar, aku ingin mencari tahu di mana, siapa, apakah bisa aku melepaskan kutukan ini dan bagaimana caranya. Sampai di mana Pak Umar bertapa di satu titik di sepanjang pantai selatan tersebut, Pak Umar mendapatkan bisikan gaib dengan mengatakan seperti ini. Disinilah, di sini kau bisa melepaskan kutukan itu. Tapi dengan satu catatan. Anak yang akan lahir ke dunia ini dari rahim istrimu itu adalah seorang anak laki-laki. Dan ketika dia besar nanti, jodohkan anak itu dengan putriku. Itu Pak Umar baru mendengar suaranya saja loh, sahabat-sahabat. Karena Pak Umar masih dalam keadaan menutup mata ya. Nah, lalu suara yang mengatakan sesuatu yang membuat Pak Umar kayak ada harapan tadi ya, menyuruh Pak Umar untuk membuka matanya. Bukalah matamu. Kau lihat dulu. Kau pilih. Kau pilih satu dari ketiga putri-putri cantikku ini. Siapa yang sekiranya pantas, yang kau suka untuk dijodohkan dengan anak laki-lakimu nanti. Pak Umar pun menuruti ya perintah dari suara gaib tersebut, suara perempuan ini. Ya, suaranya sangat bergema sekali. Pelan-pelan Pak Umar membuka mata dan di hadapan Pak Umar itu sudah ada 3 perempuan cantik dengan pakaian yang minim sekali. Rambutnya ikal, wajahnya cantik, kulitnya putih-putih, hidung mancung, badannya bagus-bagus. Dan di belakang 3 perempuan cantik tadi ada sebuah kereta kencana. Besar sekali kereta kencananya, dan di atas kereta kencana tersebut, di singgasana yang ada di kereta kencana tersebut, duduklah seorang perempuan yang sangat ayu sekali. Dengan pakaian yang mewah, dengan gemerlap emas yang menyilaukan mata, perempuan itu kembali memerintahkan Pak Umar untuk segera memilih. Pilih salah satu dari 3 putri cantikku ini. Siapa yang kau pilih untuk dijodohkan dengan anak laki-lakimu itu? Pak Umar tidak mau memilih dia. Ya, Pak Umar menjawab dengan berkata di dalam hati, dengan menggunakan batinnya, ketika nanti aku sudah memilih, apakah ada jaminan anak laki-laki yang kau katakan akan terlahir dari rahim istriku akan selamat sampai dewasa dan masuk ke jenjang pernikahan? Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Perempuan yang ada di atas singgasana, kereta singgasana ya, kereta kencana yang ada singgasananya itu tertawa dia. Tertawa dan mengatakan, apa yang diinginkan oleh anakmu itu semua akan terwujud setelah pernikahan berlangsung. Tapi ketika anak itu menolak perjanjian yang kita buat kini, yang seharusnya di usia 1,5 tahun setelah lahir, anak itu sudah mati karena kutukan yang ada di badanmu, anak itu akan mengalami bencana besar dalam hidupnya. Jadi, sedari kecil nanti kau didik anak itu dengan baik dan kau beri paham bahwa dirinya sudah kau jodohkan. Jangan pernah berpikir untuk menikah dengan wanita lain. Jadi setelah mendapat jaminan seperti itu, Pak Umar menganggap ya inilah yang dia cari ya, kutukan yang di badannya lepas, anaknya bisa tumbuh dewasa, ya senanglah Pak Umar. Dan Pak Umar pun mengatakan, ya aku sepakat dan aku memilih dari 3 perempuan cantik yang ada di hadapan Pak Umar. Pak Umar memilih perempuan yang berhadapan dengan Pak Umar, yang ada atau yang berdiri di tengah-tengah. Lalu perempuan yang ada di
kereta kencana itu menyebut sebuah nama. Ya, namanya kita plesetin aja ya. Jadi namanya Sylvia. Baiklah, kau telah memilih anakku yang bernama Sylvia. Ulurkan tanganmu. Kita akan membuat perjanjian. Sylvia akan membuat perjanjian denganmu. Nah, Sylvia ini maju, sahabat-sahabat, mendekati Pak Umar yang sedang duduk bersemedi. Tiba-tiba saja Sylvia ini membentangkan kayak kain, kayak gulungan kain itu dibentang sama Sylvia. Nah, di atas gulungan kain itu ada tulisan, tapi tulisannya pakai tulisan Jawa kuno ya. Tidak bisa dibaca sama Pak Umar. Nah, perempuan yang di atas kereta kencana itu menyuruh Pak Umar menekankan tangannya di kain yang dibentang si Sylvia, dan tiba-tiba saja jempol Pak Umar ini berdarah, sahabat-sahabat. Nah, istilahnya kayak stempel darah lah yang dilakukan Pak Umar. Perempuan yang ada di atas kereta kencana itu pun mengatakan, perjanjian kita sudah sepakat dan tidak dapat dibatalkan lagi. Setelah itu, satu persatu, wanita cantik yang di hadapan Pak Umar, yang berdiri di nomor 1 lah, saya katakan ya, itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang cukup mengerikan. Rambutnya ini gimbal sampai ke bawah, bagian pinggang ke bawah itu berubah bersisi layaknya seperti ular. Sedangkan bagian atasnya itu masih utuh seperti perempuan, dan tiba-tiba saja menghilang. Nah, di samping si Sylvia lagi, yang nomor 3 lah saya katakan, itu juga berubah dengan wujud yang sama. Tapi si Sylvia yang dipilih oleh Pak Umar, yang ada di hadapan Pak Umar, tiba-tiba saja dihantam ombak dan seketika menghilang. Pak Umar pun terbangun dalam semedinya. Awalnya Pak Umar berpikir, ini cuman gangguan. Ya, gangguan supaya aku tidak fokus untuk menjalankan tapa brata atau semedi ini. Tapi ketika Pak Umar melihat tangannya, itu masih berdarah. Dan menandakan kalau yang dialaminya tadi bukanlah halusinasi atau gangguan dari makhluk gaib setempat. Namun, itu adalah sebuah kejadian nyata. Nah, itulah perjanjian yang dibuat oleh Pak Umar. Diceritakan kepada istrinya, tentunya istri Pak Umar marah. Kenapa kamu tidak minta izin dulu, tidak cerita-cerita dulu sama aku? Ini bukan anakmu seorang, ini anakku juga. Dan tentunya aku punya tanggung jawab untuk memutuskan. Pak Umar tidak peduli, dia senang sekali nimang-nimang anaknya yang sudah dijodohkan dengan sosok makhluk gaib. Dan dari apa yang dialami Pak Umar, sahabat-sahabat, ini kan diceritain sama ibunya si Ilham cuman sepenggal loh, ya kan? Cuman sepenggal, tidak sampai ke ujung. Tidak tahu perempuan cantik bernama Sylvia itu anak siapa, dan wanita yang menggunakan kereta kencana ini itu siapa. Itu belum terbuka semua di sini. Banyak asumsi atau pendapat yang mengatakan, Ilham pun tidak memastikan ya. Ini ada beberapa versi lah menurut si Ilham dalam pencariannya. Ada yang mengatakan kalau itu adalah Nyi Ratu Kanjeng Roro Kidul dengan ketiga putrinya. Dan ada juga yang mengatakan kalau itu adalah Nyi Ratu Blorong dan ketiga putrinya. Tapi yang dapat dipastikan, perjanjian itu nyata, perjanjian itu betul-betul dialami oleh Ilham. Penasaran? Seperti apa 21 tahun hidup dalam perjanjian gaib, perjodohan gaib? Kira-kira Ilham ini bisa ndak deket-deket dengan wanita biasa atau sesama manusia? Apakah si Sylvia ini sering mendatangi Ilham? Selengkapnya akan saya ceritakan di bagian kedua, kisah misteri perjodohan gaib Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul.